Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Toko Online.club bersama saya Selamat Riyadi. Di kesempatan kali ini saya akan membahas ya mengenai traffic organik di Shopee ya. Jadi apa saja sih yang menjadi traffic ya atau menjadi pintu masuknya traffic jika kita tidak menggunakan iklan berbayar ya. Dan saya rasa video ini sangat cocok ya untuk Anda yang baru mulai jualan di Shopee dan belum siap untuk menjalankan iklan berbayar ya. Oke, kita akan mulai saja ya. Jadi, traffic organik di Shopee itu saya kelompokkan dalam beberapa bagian ya. Di sini ada traffic internal ya. Kalau kita lihat dari jenisnya itu ada yang traffic internal dan ada yang eksternal ya. Internal itu adalah traffic yang kita peroleh dari Shopee itu sendiri ya, sedangkan traffic eksternal itu yang traffic atau pengunjung datang ke toko kita itu yang kita peroleh dari luar ya, entah itu dari media sosial yang kita miliki atau dari list kontak yang kita miliki. Oke, kita akan mulai dari pembahasan mengenai traffic organik ya, yang internal. Yang pertama itu adalah SEO ya. SEO ini adalah Search Engine Optimization ya, yaitu suatu cara ya atau suatu metode bagaimana kita bisa tampilkan ya produk yang kita upload itu di halaman utama Shopee. Permasalahannya adalah produk kita itu akan di ranking ya atau di list ya berdasarkan keseluruhan dari produk yang ada di Shopee. Jadi untuk tampil di halaman pertama itu tidak sembarangan ya, tidak ujuk-ujuk kita posting produk terus produk kita itu bisa tampil di halaman depan. Tidak seperti itu ya. Ada beberapa cara yang perlu kita perhatikan di sini. Oke, yang pertama adalah mengenai deskripsi produk toko ya. Jadi yang perlu kita optimalkan di sini adalah deskripsi toko. Katakanlah toko kita itu berjualan busana muslim ya. Di sini kita akan membuat deskripsi toko tersebut itu mengandung kata busana muslim ya. Jadi kita memasukkan keyword toko itu dalam deskripsi produk ya, dalam deskripsi toko kita. Yang berikutnya adalah judul produk ya. Di judul produk ini kita perlu memasukkan yang namanya keyword produk ya atau kata kunci dari produk yang akan kita upload ya. Katakanlah kita akan menjual busana muslim ya. Maka keywordnya itu bisa jadi misalkan keywordnya itu adalah busana muslim, kata busana muslim itu sendiri. Bisa jadi kalau misalkan busana muslim itu model gamis, kita bisa memasukkan keyword yang bernama gamis ya. Dan untuk cara riset keyword yang tepat untuk produk kita, saya sudah membuatkan videonya ya. Anda bisa langsung cek video ini di sini ya, video yang mengenai cara menentukan keyword yang tepat untuk produk kita ya. Oke, yang berikutnya itu deskripsi produk ya. Jadi di deskripsi produk ini idealnya menurut rekomendasi ya yang dikeluarkan oleh Shopee ya, saya ini ngambil dari situs resminya Shopee ya, dari website resminya Shopee mengenai cara mengoptimasi SEO. Itu salah satunya adalah dengan deskripsi produk kita itu minimal terdiri dari 400 kata ya, dan plus keyword ya, dan mengandung keyword yang kita bidik ya. Jadi panjang pendeknya suatu deskripsi produk itu mempengaruhi skor ya, mempengaruhi ranking dari SEO produk kita. Berikutnya adalah atribut produk ya. Atribut produk ini Anda harus memastikan ya bahwa kategori produk yang Anda tentukan di produk yang Anda upload itu sudah sesuai. Jadi misalkan Anda menjual pakaian muslimah, ya Anda harus menempatkan produk tersebut ya dalam kategori pakaian muslimah ya, bukan kategori yang lain. Jadi ini perlu diperhatikan ya saat Anda upload produk, pastikan bahwa produk yang akan Anda upload itu kategorinya sudah sesuai dengan kategori yang Anda pilih ya. Oke, kita akan masuk yang berikutnya ya. Setelah SEO itu ada yang namanya rekomendasi ya. Rekomendasi ini adalah satu cara ya mesin pencari Shopee menampilkan ya hal-hal yang relevan atau hal-hal yang related ya dengan apa-apa yang kita lihat sebelumnya, atau kecenderungan kita ketika kita membuka aplikasi Shopee itu melihat produk apa saja sih
Ketika kita membuka aplikasi Shopee, kemudian katakanlah kita melihat produk kaos polos misalkan ya, maka kemungkinan esok harinya ya ketika kita membuka Shopee kembali itu kita akan mendapatkan rekomendasi di halaman depan ya. Kita akan melihat toko-toko yang menjual kaos polos saat kita pertama membuka aplikasi Shopee ya. Yang ada di halaman rekomendasi itu kita akan direkomendasikan pada produk-produk yang sering kita lihat. Yang berikutnya adalah rekomendasi ini ada pada halaman produk serupa ya. Jadi ketika Anda membuka suatu produk ya, masuk dalam suatu produk, terus kita scroll ke bawah, itu di bawahnya itu ada produk serupa ya. Produk serupa ini adalah bagian dari rekomendasi yang ditentukan oleh mesin pencari Shopee ya. Dan rekomendasi ini untuk sekarang ya sudah bisa dipengaruhi oleh ads ya. Jadi rekomendasi yang muncul di awal-awal itu biasanya adalah rekomendasi yang dihasilkan dari iklan produk serupa ya. Traffic organik yang ketiga itu kita bisa dapatkan di event promo ya. Di event promo ini kita akan mendapatkan pengunjung yang masuk ke toko kita itu biasanya berbeda dengannya karena pada saat event promo ini Shopee itu juga memberikan tambahan-tambahan ongkos kirim ya, bahkan ongkos kirim free ongkir dengan belanja 0 rupiah ya. Dan Shopee sendiri biasanya mengiklankan secara besar-besaran ya, bahkan membuat event live di televisi nasional biasanya. Jadi pada event-event ini ya pengunjung Shopee itu membludak ya, dan toko-toko yang mengikuti event ya dalam artian mengikuti event yang mendaftarkan produknya untuk mengikuti event ini biasanya pengunjungnya meningkat di saat event tersebut ya. Bahkan toko-toko yang tidak mengikuti event pun sebenarnya akan kena limpahan pengunjung ya. Jadi penjualannya rata-rata rame ya. Jadi hari itu ya, katakanlah misalkan di event 99, 10-10, Ramadan Big Sale dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu traffic organik yang keempat yaitu flash sale Shopee ya. Flash sale Shopee ini tidak semua toko itu bisa mengikuti ya. Jadi flash sale ini ya sama seperti event promo tadi. Seller itu akan diundang ya untuk mengikuti flash sale ya. Hanya toko-toko yang memenuhi kriteria tertentu ya yang ditentukan oleh Shopee itu bisa mengikuti event ini. Jadi ketika toko kita itu mendapatkan undangan untuk mengikuti flash sale ya, coba kita daftarkan ya. Kita daftarkan beberapa produk yang memang akan kita flash sale gitu, dan itu pun belum tentu di approve ya, atau belum tentu disetujui oleh Shopee. Dan ketika kita menjalankan flash sale itu ya otomatis biasanya pengunjung di produk kita itu meningkat ya. Walaupun mungkin ya pada saat flash sale itu bisa jadi tidak terjadi penjualan ya, tapi jelasnya trafficnya itu meningkat di produk yang kita flash salekan tersebut. Dan bukan tidak mungkin ketika kita menjalankan flash sale itu ketika pengunjung produk tersebut meningkat, itu juga akan mempengaruhi kunjungan-kunjungan ke produk yang ada di toko kita. Jadi orang yang melihat flash sale di toko kita itu kemudian mereka juga akan melihat produk-produk yang lain yang ada di toko kita. Yang berikutnya ini yang lagi favorit ya, lagi rame ya, banyak digunakan oleh seller-seller untuk mendongkrak penjualannya, yaitu Shopee Live ya. Shopee Live ini menjadi suatu fitur yang mungkin ini mengadopsi dari Facebook ya, karena itu banyak dimanfaatkan oleh emak-emak ya, atau oleh orang-orang yang berjualan di Facebook itu untuk mempromosikan produknya. Dan Shopee sendiri menggunakan fitur ini ya, membuat fitur ini untuk memberikan kesempatan kepada seller Shopee untuk berjualan secara live ya di fitur live ini. Fitur live ini bisa teman-teman lakukan ya kalau misalkan teman-teman ya siap untuk melakukan live ya. Memiliki kunci utama dari keberhasilan live ini adalah salah satunya adalah offer ya, atau penawaran-penawaran yang kita berikan saat kita live ya, dan ini membutuhkan kecakapan komunikasi kita sebagai seller ya untuk menjalankan fitur ini. Terus apalagi traffic organik
tersebut bisa kita peroleh. Yang berikutnya ini adalah flash sale toko saya. Apa bedanya flash sale toko saya ini dengan flash sale Shopee? Kalau di flash sale toko saya ini secara harian ya. Jadi di setiap hari itu ada slot-slot tertentu ya, atau waktu-waktu tertentu yang kita bisa menjalankan flash sale di toko kita. Bedanya kalau misalkan di flash sale Shopee itu ini akan di-push langsung oleh Shopee ya, sehingga flash sale yang kita jalankan di flash sale Shopee ini katakanlah bisa menjangkau seluruh pengunjung yang ada di Shopee. Namun kalau flash sale toko saya ini hanya akan dilihat oleh follower toko kita. Yang berikutnya ini Shopee Feed ya. Shopee Feed ini salah satu fitur Shopee yang mirip Instagram banget ya, karena di dalam Shopee Feed ini kita bisa melakukan postingan feed ya dengan menggunakan gambar plus caption dan hashtag ya. Dan kelebihannya di sini kita juga bisa langsung ya menampilkan produk yang kita promokan ya. Yang berikutnya itu ada story ya. Fitur ini ya sama kayak story di Instagram ya. Dan fitur ini belum begitu lama ya. Dan sekarang kalau kita lihat aplikasi Shopee ya, fitur story ini muncul di halaman depan Shopee ya, di halaman rekomendasi. Jadi ketika kita membuka aplikasi Shopee, kita akan melihat salah satunya itu barisan story ya. Story dari seller-seller yang sudah kita ikuti tokonya biasanya. Dan dalam Shopee Feed sendiri itu kita juga bisa melakukan broadcast ya. Walaupun broadcast tersebut sangat dibatasi ya, karena kalau nggak salah itu seminggu itu 2 atau 3 kali gitu. Jadi ketika kita bikin postingan feed, kita bisa langsung membroadcast ke seluruh follower toko kita ya, sehingga follower toko kita itu akan mendapatkan notifikasi ya kalau kita sedang memposting feed ya. Mungkin kita juga menawarkan promo-promo yang ada di postingan feed tersebut. Yang berikutnya ini pesan broadcast ya. Pesan broadcast ini di mana seller itu bisa langsung membroadcast ya kepada seluruh follower yang dimiliki oleh toko ya, atau kepada orang-orang yang menyukai produknya ya. Namun sayang fitur pesan broadcast ini belum bisa dimanfaatkan oleh seluruh seller ya. Hanya seller-seller tertentu saja yang sudah bisa mengakses fitur pesan broadcast ini. Dan yang terakhir ini adalah salah satu kuncinya bahwa traffic organik di Shopee itu adalah follower ya. Jadi beberapa fitur di atas ini ya, termasuk yang namanya Shopee Live, flash sale toko saya, Shopee Feed, pesan broadcast, itu juga sangat bergantung dengan follower ini ya. Jadi semakin banyak follower yang kita miliki, kita itu akan semakin leluasa ya dan semakin optimal untuk menjalankan fitur-fitur ini ya. Kalau follower kita sedikit ya, kita kurang maksimal untuk menjalankan fitur-fitur ini, karena katakanlah kita mau mengadakan Shopee Live gitu ya, dan yang melihat itu follower. Kalau follower kita masih sedikit ya, Shopee Live kita itu hanya menjangkau pengguna Shopee secara terbatas ya. Kita tidak bisa menjangkau lebih banyak ya. Karena apa? Karena follower kita masih sedikit ya. Demikian juga ketika kita menjalankan flash sale toko saya, yang melihat flash sale toko saya itu ya sedikit karena follower kita masih sedikit. Shopee Feed juga demikian ya, walaupun di Shopee Feed ini user atau pengguna Shopee itu bisa melakukan pencarian berdasarkan hashtag, tapi ya lebih optimal lagi kalau kita itu followernya banyak ya. Ketika kita followernya sedikit ya, postingan di feed, story, dan broadcast yang kita lakukan itu ya juga menjangkau ya, tidak lebih banyak dari follower yang kita miliki. Jadi kesimpulannya, agar traffic organik di Shopee, toko Shopee kita itu bagus, itu salah satu kuncinya yang pertama ya, yang bisa kita usahakan ya, itu SEO, kemudian follower toko. Baru kemudian setelah itu kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Shopee tersebut ya. Jadi setelah SEO produk kita itu bagus, maka kemungkinan produk kita itu akan menjangkau lebih banyak pengunjung di Shopee ya. Dengan produk kita itu menjangkau lebih banyak pengunjung di Shopee, kemungkinan pengunjung di Shopee itu juga akan menyukai produk kita ya. Mereka akan menyukai toko kita juga, akan menjadi follower toko kita. Jadi ketika ini bagus, biasanya ini meningkat ya. Jadi follower itu biasanya meningkat seiring dengan peningkatan orderan di toko kita ya. Jadi semakin banyak produk
dari toko kita itu banyak yang melihat, kemudian terjadi orderan, itu biasanya follower toko kita itu meningkat. Terus kalau masih baru atau belum ada orderan bagaimana? Ya cara meningkatkan follower itu ya salah satunya itu dengan menggunakan cara follow unfollow ya. Ini terlepas dari masalah efektif atau tidak efektifnya kita melakukan follow unfollow. Tapi jelasnya kalau misalkan Anda itu hanya fokus di strategi organik, ya follow unfollow ini wajib Anda lakukan ya agar peningkatan follower toko kita itu bisa terus berjalan ya. Kalau misalkan Anda itu malas melakukan follow unfollow secara manual ya Anda bisa juga menggunakan cara dengan bantuan software misalnya ya. Dan saya sudah membuat video bagaimana cara meningkatkan follower toko Shopee ya dengan bantuan software ya. Anda bisa lihat videonya di sini ya. Oke. Ini yang traffic internal ya. Jadi kita perlu mengoptimasi traffic internal ini agar lead atau traffic yang masuk ke toko kita itu banyak ya. Kemudian berikutnya kita akan membahas mengenai traffic eksternal ya. Traffic eksternal ini adalah traffic yang kita peroleh dari luar Shopee. Jadi kalau misalkan Anda itu mempromosikan toko Anda misalkan di Facebook, di Instagram, di YouTube atau di channel media sosial lainnya, itu akan datang pengunjung ke toko Shopee Anda ya, dan datangnya itu langsung dari media sosial yang Anda miliki, langsung ngeklik link yang ada di toko Anda ya. Dan ini bergantung dari bagaimana cara Anda mempromosikan toko Anda ya kepada follower atau teman Anda di media sosial. Dan traffic eksternal ini ya sangat disukai ya oleh Shopee. Biasanya ketika produk kita itu banyak dikunjungi dari luar ya, banyak dikunjungi dari traffic eksternal, itu kemungkinan nilai rekomendasi dari produk kita itu akan meningkat ya. Dan ini juga akan menjadi faktor yang mempengaruhi peningkatan ranking SEO juga ya. Karena performa produk kita itu bisa dianggap bagus ketika produk kita itu dikunjungi oleh orang ya dari sumber di luar Shopee tersebut. Beberapa toko Shopee yang penjualannya bagus itu bagusnya bukan karena traffic internalnya ya, tapi karena dia mendapatkan traffic dari eksternal itu yang cukup besar ya. Entah dia misalkan ownernya itu seorang influencer ya yang memiliki follower di Instagram yang ribuan bahkan ratusan ribuan, atau bisa juga mereka yang melakukan iklan berbayar di Facebook, di Instagram yang kemudian diarahkan ke toko Shopee mereka. Yang berikutnya, traffic eksternal itu bisa juga datang dari list atau kontak ya, dari kontak yang Anda miliki. Jadi misalkan Anda memiliki kontak WhatsApp ya, terus bisa juga email ya. Kalau kontak WhatsApp ini, jadi kalau misalkan Anda itu sudah berjualan lama, katakanlah setahun, 2 tahun, Anda memiliki list kontak WhatsApp itu ada 2.000, 3.000, atau bahkan 5.000 kontak WhatsApp, ini akan menjadi sarana bagi kita juga untuk meningkatkan traffic organik di toko Shopee kita ya. Kita bisa membuat katakanlah status di WhatsApp ya, atau kita bisa membroadcast email ya ke list yang kita miliki. Kita mempromokan produk kita di sana dan kemudian kita mengasih link toko Shopee kita di WhatsApp atau di email yang kita kirimkan ya. Dengan begitu, maka akan mengalir juga ya pengunjung toko kita dari list yang kita miliki. Dan untuk membangun list ini adalah suatu kewajiban ya kalau Anda berpikir untuk bisnis itu jangka panjang ya. Traffic organik ini wajib Anda perjuangkan ya kalau Anda ingin sukses berjualan di Shopee itu untuk jangka panjang ya. Karena Anda juga tidak bisa hanya mengandalkan iklan ya. Kalau misalkan ya katakanlah Anda memiliki anggaran yang lebih untuk menjalankan iklan, tapi kalau dari segi organik ya, dari segi SEO-nya aja berantakan, itu iklan Anda juga tidak akan maksimal. Nah, yang paling penting adalah jika Anda seller baru ya, Anda perlu mengoptimalkan beberapa poin yang saya jelaskan di video ini ya. Jadi Anda harus memprioritaskan untuk memperbaiki semua lini di poin-poin ini. Jadi yang pertama misalkan Anda perlu memperbaiki SEO dari produk yang akan Anda tampilkan ya. Anda memperbaiki SEO dari toko Anda, kemudian
Anda tingkatkan, kemudian Anda ikuti ya semua event ya, event yang ada di promo Shopee. Kemudian Anda juga bisa melakukan flash sale Shopee kalau ada undangan ya. Terus kemudian Anda bisa melakukan Shopee Live ya, menggunakan fitur flash sale toko saya untuk meningkatkan kunjungan ke toko. Terus rajin ya untuk update atau upload Shopee Feed ya. Kemudian Anda juga bisa menggunakan pesan broadcast ya, terus meningkatkan follower ya. Jadi intinya Anda harus bisa memanfaatkan traffic organik ini sebaik mungkin ya. Dengan begitu ketika kita berhasil menjalankan strategi traffic organik ini, maka ketika kita menjalankan iklan pun itu akan lebih mudah ya, dan biasanya akan lebih efisien dibanding ketika traffic organik Anda masih berantakan ya, karena memang SEO-nya amburadul. Maka ketika Anda menjalankan iklan pun ya, beban biaya iklan yang akan keluarkan itu akan lebih banyak ya. Dan traffic ini kan sangat berpengaruh kepada pesanan ya. Jadi tujuan kita meningkatkan traffic ya atau kunjungan ke toko kita itu ya salah satunya ya untuk meningkatkan pesanan ya. Karena semakin besar traffic yang masuk ke toko kita, itu kemungkinan pesanan yang masuk ke toko kita itu akan semakin tinggi. Anda perlu memahami ini ya, agar ketika jualan Anda itu belum laku, Anda tidak hanya berpikir apakah produk saya ini jelek atau harganya kurang murah atau faktor-faktor lainnya yang Anda pikir itu menjadi faktor belum lakunya produk Anda ya. Tapi jelasnya ketika produk Anda itu belum laku, itu ya kemungkinan besar itu karena produk Anda belum banyak yang lihat ya. Jualan online itu bukan perkara produk Anda murah atau bagus ya, atau seberapa murah produk Anda atau seberapa bagus produk Anda ya. Tapi jualan online itu lebih seberapa besar ya orang-orang itu melihat produk yang Anda promosikan ya. Semakin banyak orang yang melihat produk yang Anda promosikan, maka akan semakin besar pula potensi penjualan di toko Anda. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk penjelasan mengenai traffic organik di Shopee ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, dan untuk Anda yang pengen bertanya ya, atau mungkin belum jelas ya dengan penjelasan saya di video ini, Anda bisa langsung menanyakan di kolom komentar video ini ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Dan untuk Anda yang belum subscribe channel tokoonline.club, silahkan subscribe ya, agar Anda tidak ketinggalan dari video yang saya update ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.